قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah. Kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian bekanan kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi syarh kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan bab yang ke-18 tentang keterangan bahwa sebab kekafiran manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-171. Penjelasan tentang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka gulu terhadap nabi-nabi mereka. Dan insyaallah kita akan melanjutkan dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam surat Nuh ayat yang ke-23-24, dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang mereka menyembah orang-orang soleh, berhala-berhala yang mereka sebut, berhala-berhala yang mereka sembah, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka kaumnya Nabi Nuh alaihi salam berkata, janganlah kalian meninggalkan penyembahan kepada sesembahan-sesembahan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, jangan pula kepada Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma telah menyebut bahwasanya berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam yang 5 ini mereka adalah orang-orang soleh yang ketika mereka meninggal datanglah syaitan membisikkan pada satu generasi ketika itu untuk membuatkan patung-patung mereka. Tujuannya baik, untuk mengenang kebaikan-kebaikan mereka, supaya semangat beribadah ketika melihat patung-patung mereka. Tapi ketika generasi ini diwafatkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadi ketika generasi pertama yang belum menyembah patung-patung ini, tadinya mereka hanya mengingat kebaikan-kebaikan dari orang-orang soleh ini supaya mereka bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah generasi ini diwafatkan, maka datanglah generasi berikutnya yang kemudian syaitan datang kembali untuk membisikkan pada generasi ini bahwasanya nenek moyang kalian dahulu menyembah patung-patung ini.
mereka meminta hujan dari patung-patung ini, maka disembahlah patung-patung tersebut. Jadi ini asal mula terjadinya kesyirikan pada umat ini. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh penulis di halaman 234. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang musyrik dan usaha keras mereka terhadap berhala-berhala tersebut. Kenapa lagi berubah lagi? Tes. Oke. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang musyrik dan usaha keras mereka terhadap berhala-berhala tersebut. Ketika sebagian dari mereka berwasiat kepada sebagian yang lain dengannya dan beribadah kepadanya, terlebih lagi terhadap berhala-berhala yang 5 tersebut yang disebutkan nama-namanya di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwa dengan berhala-berhala itu mereka menyesatkan banyak orang, sehingga dengan itu mereka menyandang sifat zalim dan berhak memastikan diri mereka akan mendapatkan azab dan predikat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tes. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan tes. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan sebagian dari sikap ahlu sunnah terhadap orang-orang soleh, terkhusus kepada para ulama, bagaimana kita menghormati dan mengagungkan mereka. Sebelum kita lanjutkan sikap ahlu sunnah di dalam menghormati dan mengagungkan para ulama yang mereka ini adalah orang-orang soleh, kita akan sebutkan beberapa faedah yang dibawakan oleh penulis kitab Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, ayat ini menjelaskan bahwa syirik telah ada sejak dahulu pada umat-umat sebelumnya, dan asal mula kesyirikan terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam, dari pengagungan terhadap orang-orang soleh. Nanti kita akan sebutkan tahapan-tahapan syaitan di dalam menyesatkan anak Adam sehingga melakukan perbuatan syirik. Nanti kita akan sebutkan yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kedua, bahwasanya nama-nama berhala yang 5 tersebut adalah di antara sesembahan-sesembahan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi banyak berhala-berhala yang disembah. Kemudian yang ketiga, ayat ini juga menjelaskan bahwa para pengikut kebatilan saling menopang dan saling membantu di atas kebatilan mereka. Jadi orang-orang yang berada di atas kebatilan, kesesatan, orang-orang kafir, mereka saling tolong menolong, saling menopang di antara mereka, saling membantu atas kebatilan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka senantiasa meninfakkan harta mereka untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlu bid'ah, ahlul batil, orang-orang kafir itu senantiasa berusaha untuk menyesatkan anak Adam, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal kebenaran. Fasayunfikunaha, kata Allah, betul-betul mereka akan infakkan, keluarkan harta mereka untuk menyesatkan anak Adam, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini teman-teman sekalian harus kita tanamkan bahwa
orang-orang kafir saja, ahlu batil saja, mereka saling tolong menolong, saling berwasiat untuk bersabar di atas kebatilan mereka. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim ahlu sunnah wal jamaah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lebih utama untuk senantiasa tolong menolong di atas kebaikan, untuk senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering sampaikan teman-teman sekalian, kita sebagai seorang muslim, muslimah, sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, seorang muslim, seorang muslimah, apalagi dia adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menisbatkan kepada ilmu, pejuang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus punya andil di dalam agama ini. Lakukan yang terbaik untuk agama ini. Sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Anda ditanya apa kontribusi antum untuk Islam dan kaum muslimin, apa kontribusi antum untuk NKRI yang sama-sama kita cintai ini, maka katakan, kontribusi saya untuk Islam dan kaum muslimin adalah belajar ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, mendakwakan ilmu agama. Sebab dengan ilmu dan amal Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong agama ini, akan menolong Islam dan kaum muslimin. Maka lakukan yang bisa kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu kisah tentang Abu Hitham yang sering didoakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kalau kita tidak bisa seperti Imam Ahmad, maka jadilah seperti Abu Hitham. Siapa Abu Hitham? Abu Hitham ini bukan seorang penuntut ilmu. Abu Hitham ini bukan seorang alim ulama. Abu Hitham ini orang jahat. Abu Hitham ini tukang begal, peminum khamar, pezina, semua keburukan dilakukan oleh Abu Hitham. Tapi subhanallah teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, Abu Hitham ini sering didoakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di dalam solatnya Imam Ahmad sering mengatakan, Allahumma gfir li Abi Haytham, Allahumma raham Abu Haytham, ya Allah ampuni Abu Haytham, ya Allah berikan rahmat kepada Abu Haytham. Padahal ini orangnya bukan penuntut ilmu, dia bukan seorang alim ulama, tapi penjahat. Tapi didoakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kenapa teman-teman sekalian? Ketika Imam Ahmad dipenjara oleh penguasa ketika itu, terjadi fitnah khalqul Quran kan? Al-Quran adalah makhluk. Nah, Imam Ahmad salah satu imam yang di atas keyakinannya tetap teguh, tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka penguasa ketika itu memenjarakan Imam Ahmad di bawah tanah, penjara bawah tanah yang sangat gelap. Nah, ternyata di situ ada Abu Haytham. Tiba-tiba Ahmad rahimahullahu ta'ala dicolek sama Abu Haytham. Abu Haytham ini mengatakan, wahai Ahmad, engkau kenal aku? Maka kata Imam Ahmad, aku tidak mengenal dirimu. Kata orang ini, aku Abu Haytham. Sungguh aku mampu bersabar dengan cambukan yang diberikan kepadaku sebanyak 18.000 kali cambukan, tapi aku mampu bersabar. Aku berada di jalan syaitan. Maka engkau, wahai imam, bersabarlah, karena sungguh engkau berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Imam Ahmad sering dicambuk, maka yang diingat adalah nasihat Abu Haytham, bersabarlah, karena sesungguhnya engkau berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menjadikan Abu Haytham itu sering didoakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ampun dan rahmat untuk beliau. Maka ini yang harus kita tanamkan teman-teman sekalian.
jadilah kita penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir saja, ahlu batil, ahlu bid'ah, mereka keluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan kebenaran, dari jalan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus lebih utama bersemangat di dalam belajar ilmu agama, belajar sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kita sampaikan sunnah-sunnah tersebut. Kemudian yang keempat, faedah yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, bolehnya mendoakan keburukan menimpa orang-orang kafir secara umum. Jadi boleh mendoakan keburukan menimpa orang-orang kafir secara umur. Antum tahu kisah seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu, yang beliau disiksa, yang mungkin kisah ini pernah kita sampaikan, dengan sebab orang ini, sahabat ini Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu, dengan keteguhan imannya ketika beliau disiksa, maka ada seorang sahabat yang masuk Islam, yang tadinya dia musyrik. Dia masuk Islam karena melihat keteguhan Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu. Masuk Islam karena melihat keteguhan seorang sahabat, walaupun disiksa tapi dia tetap di atas keimanannya. Nah, siapa sahabat yang masuk Islam ini? Mungkin kisah ini pernah kita sampaikan. Seorang sahabat yang membeli akhirat dengan dunia. Nah, siapa sahabat ini? Siapa yang tahu teman-teman sekalian? Yang mungkin pernah kita sampaikan di masjid ini kisahnya ba'da subuh. Siapa sahabat ini? Siapa mau jawab? Saya kasih hadiah. Itu kecil tapi faedahnya luar biasa ini, Masya Allah. Manfaatnya luar biasa. Siapa sahabat itu teman-teman sekalian? Dengan melihat sahabat Khubayb bin Adi yang disiksa, kemudian dia masuk Islam. Siapa sahabat itu? Gak ada yang tahu ya? Padahal kisahnya bagus sekali ya. Seorang pemuda yang membeli akhirat dengan dunianya. Siapa sahabat ini? Sahabat ini siapa? Akhwat tahu? Siapa? Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu taala anhu. Ini nama-nama sahabat. Masya Allah, antum kasih nama anak antum dengan nama-nama sahabat. Sa'id bin Amir al-Jumahi. Beliau seorang sahabat yang membeli akhirat dengan dunianya. Beliau masuk Islam karena melihat keteguhan seorang sahabat, Khubayb bin Adi, yang disiksa oleh orang-orang Quraisy ketika itu pasca perang Badar. Kan orang-orang Quraisy mengalami kekalahan, maka mereka dendam kepada Muhammad SAW. Dan sahabat Khubayb ini adalah utusan Nabi SAW untuk melihat keadaan orang-orang musyrik pasca perang Badar. Bagaimana keadaan mereka? Qadarullah, Khubayb ini tertangkap. Nah, disiksa oleh orang-orang Quraisy di Tan'im. Nah, disinilah Sa'id bin Amir Jumahi melihat bagaimana keteguhan Khubayb bin Adi. Nah, intinya yang ingin kita sampaikan, Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu ketika disiksa sebelum dibunuh, ada satu doa yang dia panjatkan, yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tuqadirhum minhum ahada. Ini sebelum dibunuh, disiksa, maka doa ini diminta, dipanjatkan. Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, hitung mereka satu persatu. Ini orang-orang musyrik yang menyiksa beliau. Waqtulhum badada, binasakan mereka semua. Wala tuqadir minhum ahada, jangan sisakan satu pun dari mereka. Ini doa siapa? Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu untuk orang-orang musyrik ketika itu yang menyiksa beliau. Maka boleh secara umum kita mendoakan keburukan menimpa orang-orang kafir yang menindas kaum muslimin, ya, yang memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada dalil selanjutnya. Dalil yang ketiga dari Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun
faqulu Abdullah wa rasuluhu. Kata Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la tatruni, janganlah kalian memujiku secara berlebihan, kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani yang berlebihan di dalam memuji Nabi Isa alaihissalam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluhu, maka katakanlah aku ini adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bacakan dulu apa yang disebutkan oleh penulis. Dalam hadis ini Nabi SAW melarang umat beliau melampaui batas di dalam memuji beliau, agar tidak menyebabkan meninggikan beliau lebih tinggi dari kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan jalan yang lurus, yaitu sifat yang segianya, yang hendaknya kita sandangkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba. Itu gelar yang Allah Subhanahu wa taala sematkan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba Allah. Kenapa teman-teman sekalian? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang luar biasa di dalam ketakwaannya, di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibunda Aisyah, bagaimana Nabi itu salat malam sampai bengkak-bengkak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesekali dikerasin. Aduh, bismillah. Jemaah sekalian, billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan rasulnya, karena kuatnya ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jin ayat 19. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya tatkala Abdullah, siapa Abdullah sini? Hamba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qam dalam keadaan yad'u, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kadu yakununa alaihi libada. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, berdiri membaca ayat-ayat Al-Qur'an, itu hampir-hampir jin-jin yang berkumpul mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, desak-desakan, hampir saja menindih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya jin-jin itu mendengarkan apa? Bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat. Dan Nabi SAW tidak mengetahui keadaan mereka ketika itu, sedang mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Kenapa mereka berdesak-desakan jin-jin ketika itu mengerumuni Nabi SAW? Sebab mereka dengarkan Al-Quran yang luar biasa. Dan Nabi tidak tahu kalau jin-jin ini hadir mendengarkan bacaan Al-Quran. Makanya Jibril datang kan, membawa wahyu mengabarkan kepada Nabi SAW tentang keberadaan mereka. Dalam surat Al-Jin ayat pertama ayat kedua, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba.
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadaku annahu istama'a nafarun minal jin, bahwasanya sekumpulan jin-jin itu setelah mendengarkan Al-Qur'an. Faqalu, maka mereka para jin mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba, sungguh kami telah dengarkan Al-Qur'an yang dahsyat, yang menakjubkan. Al-Qur'an ini yahdi ila rusdi fa amanna bih fa wala nusyrika bi rabbina ahada. Yang Al-Qur'an ini, kata jin-jin, yahdi ila rusdi, senantiasa memberikan petunjuk, memberikan arahan, bimbingan untuk manusia, untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun, dengan sesuatu, dengan makhluk apapun, kami tidak akan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ujian untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Al-Qur'an, membacakan ayat-ayat itu, jin-jin mendengarkan. Inna sami'na qur'anan ajaba, kami mendengarkan satu ayat Al-Qur'an yang luar biasa menakjubkan. Kenapa? Di dalamnya berisi petunjuk. Di dalamnya berisi petunjuk. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, kalau ingin Islam dan kaum muslimin ini ditolong, maka pelajari Al-Qur'an. Hanya dengan mempelajari Al-Quran, Islam dan kaum muslimin ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, mudah-mudahan ini jadi motivasi, jadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dalam satu peperangan melawan orang-orang Persia, ketika beliau memimpin pasukan, maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa melihat keadaan pasukannya di malam hari. Beliau keliling melihat kemah-kemah yang di situ ada pasukannya. Setiap beliau mendapati pasukannya di kemah tersebut sedang membaca Al-Qur'an, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ini pelajaran untuk kita teman-teman sekalian. Kata beliau, insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi kita lanjutkan tadi bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau melihat pasukannya sedang membaca Al-Qur'an di kemah-kemah mereka, maka Sa'ad bin Waqqas mengatakan, wa min huna ya'ti nasru, dari sinilah kemenangan itu akan datang. Ini ketika mereka ingin memerangi orang-orang Persia ketika itu. Tapi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mendapati pasukannya di kemah-kemah mereka dalam keadaan tidak membaca Al-Qur'an, maka apa kata beliau? Wa min huna ta'til hazimatu, dari sinilah kekalahan itu akan datang. Maka kemenangan, kejayaan yang diinginkan oleh kaum muslimin ketika mereka senantiasa mempelajari Al-Qur'an. Makanya apa kata Allah? In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, menolong agamanya, mempelajari Al-Qur'an, maka Allah akan berikan kemenangan kepada kalian. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kalian di atas agama ini. Maka sering kita ingatkan teman-teman sekalian, selalu berikan waktu kita untuk Al-Qur'an. Hafal itu Al-Qur'an, kaji itu Al-Qur'an, buat halaqah-halaqah di situ kita mengkaji Al-Qur'an, kita menghafal Al-Qur'an, kita setor hafalan Al-Qur'an, mati dalam keadaan menghafal Al-Qur'an. Itu yang sering kita ingatkan. Karena Al-Qur'an, kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, sebuah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa keberkahan. Jadi Islam
Kaum muslimin akan senantiasa diberkahi dengan Al-Quran, belajar Al-Quran. Sebab dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran itu akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pesan dari ibunya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini seorang pembesar ulama hadis. Beliau pernah mengatakan, ibuku pernah mengatakan kepadaku, ini Masya Allah, kalau kita hidup dibimbing oleh orang tua yang betul-betul memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan benar, kita akan terdidik dengan pendidikan yang benar pula. Nah, ibunya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan kepada beliau, ya bunayya, ini wasiat ibunya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dan hendaklah wasiat ini disampaikan oleh ummahat kepada anak-anak mereka. Ya bunayya, wahai anakku, kullama ta'allamta ayatan min kitabillah, setiap engkau mempelajari satu ayat Al-Quran, fa'arid nafsaka 'alaiha, maka renungkanlah dirimu terhadap ayat tersebut. Sekali lagi kata beliau, ya bunayya, wahai anakku, kullama ta'allamta ayatan minal Qur'an, setiap engkau belajar satu ayat dari Al-Quran, fa'arid nafsaka 'alaiha, maka renungkanlah dirimu terhadap ayat yang engkau pelajari. Fa in izdadta khasyatan bi'ilmika, kalau satu ayat itu kita pelajari dan itu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa illa fa'lam annal ilma wabalun alaik. Kalau ayat yang kita pelajari itu menambah rasa takut kita kepada Allah, maka itu sebuah keberuntungan, sebuah kebahagiaan, kemenangan bagi hamba tersebut. Tapi kalau ayat yang kita pelajari, satu ayat yang kita pelajari dan itu tidak menambah rasa takut kita kepada Allah, kata ibunya Sufyan Ats-Tsauri, fa'lam, ketahuilah wahai anakku, annal ilma wabalun alaik, sesungguhnya ilmu yang engkau dapati adalah bencana untuk dirimu. Makanya teman-teman sekalian, kita harus muhasabah, introspeksi diri. Sering kita hadir di kajian majelis-majelis ilmu, dengarkan ayat-ayat, hadis-hadis Nabi SAW. Kalau itu tidak merubah diri kita, waliyadzubillah, berarti ilmu yang kita dapatkan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menjadi bencana yang menyeret kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapati banyaknya penuntut ilmu, ikhwan yang sudah ngaji, sering hadir di majelis ilmu, tapi tidak ada perubahan dalam dirinya, sikap dia terhadap keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Menjadi seperti itu. Kalau kita sering ikut pengajian, tapi kita masih kasar dengan istri, masih suka mencaci maki istri, bahkan memukul istri, membentak istri, coba pertanyakan ilmu yang antum pelajari itu. Renungkan dirimu terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita sudah pelajari. Kan banyak sering kita dengarkan, banyak informasi yang masuk ke saya, jeprian dari sebagian ummahat yang banyak menyebutkan tentang keadaan suami-suami mereka sudah ngaji tapi akhlaknya buruk. Kadang ada sebagian akhwat, ya mungkin seringnya dengarkan ya masalah-masalah dalam rumah tangga, sehingga ya mereka kadang khawatir juga sih menikah dengan ikhwan-ikhwan sekarang ini, karena sudah ngaji tapi akhlaknya masih buruk, masih kasar dengan istri, masih pukul istri, masih suka mencaci maki istri. Ada begitu ikhwan. Nah, coba renungkan pesan dari Ibu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kalau tidak menambah rasa takut kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah bencana untuk kita. Maka ini hal yang perlu kita tanamkan teman-teman sekalian, bahwa seorang hamba itu ketika belajar harus ada perubahan dalam dirinya. Oke, kita kembali pada pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Jin ayat yang ke-19. Bahasanya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena senantiasa beribadah kepadanya.
membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Nah, ayat ini teman-teman sekalian, hadis ini Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan jalan yang lurus, yaitu sifat yang hendaknya kita sandangkan bagi beliau, yaitu hamba dan utusan Allah. Dan itu menuntut membenarkan beliau pada apa-apa yang kalian kabarkan, apa yang beliau kabarkan, menaati beliau pada apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa-apa yang beliau larang dan beliau hardik, dan agar tidak menyembah Allah kecuali dengan apa-apa yang beliau syariatkan. Ini konsekuensi dari persaksian kita bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita benarkan seluruh yang Nabi SAW kabarkan. Kita jalankan perintah-perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangannya, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak menghormati, mengagungkan seseorang kecuali apa yang telah ditetapkan atau yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini teman-teman sekalian, hal yang perlu kita ketahui. Dan hadis ini memberikan beberapa faedah sebagaimana dibawakan oleh penulis. Pertama, haramnya bersikap berlebihan atau ghulu dalam mengagungkan para nabi dan orang-orang soleh. Jadi haram bersikap ghulu berlebih-lebihan dalam mengagungkan para nabi dan orang-orang soleh, terkhusus para ulama. Oke, kita lanjutkan apa yang kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana sikap ahlu sunnah di dalam mengagungkan orang-orang soleh, khususnya para ulama. Pertama, kita sudah sebutkan bahwa cara ahlu sunnah di dalam menghormati orang-orang soleh, terkhusus para ulama, pertama adalah bersyukur atau berterima kasih kepada mereka, sebab keikhlasan dan kesabaran mereka di dalam berdakwah. Dan sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, apa yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala, bahwa ulama adalah arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Mereka adalah orang-orang yang sangat kasih dan sayang terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi kasih sayang orang tua mereka, ini kaum muslimin, terhadap mereka. Jadi ulama ini paling sayang terhadap orang tua, bapak dan ibu kaum muslimin. Mereka senantiasa mengajarkan kebaikan, mengingatkan mereka dari hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mentaati mereka dalam hal-hal yang baik, bukan pada perkara-perkara maksiat. Sebab dengan mengagungkan mereka, menghormati mereka, sungguh syariat ini kita telah agungkan. Sebaliknya, kalau kita remehkan mereka, kita hinakan para ulama, maka sungguh kita telah hinakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kemudian yang ketiga, mengikuti bimbingan dan arahan mereka, senantiasa mengikuti arahan dan bimbingan para ulama. Teman-teman sekalian, setiap masalah yang kita hadapi, maka kita berusaha untuk melihat dan mengembalikan hal itu kepada para ulama. Apapun yang kita hadapi dari masalah-masalah yang menimpa Islam dan kaum muslimin, kembalikan kepada para ulama. Antum jangan berbicara, jangan memberikan komentar, pokoknya diam saja. Kita tinggal menunggu arahan dan bimbingan para ulama. Apapun yang terjadi di tengah-tengah umat ini, antum diam saja, tidak usah kasih komentar. Cukup dengarkan saja arahan bimbingan para ulama. Apa yang mereka arahkan, mereka tunjukkan kepada kita dari sesuatu yang memberikan kemaslahatan, sudah ikuti. Tidak usah antum kasih komentar, yang komentar itu kadang membuat kegaduhan, kadang itu membuat fitnah, ya, kadang itu membinasakan antum sendiri. Makanya apapun yang terjadi, apalagi yang menimpa negara kita ini, antum diam saja. Penuntut ilmu diam. Kan sebagian ustadz yang antum ketahui lah,
Sebagian ustaz-ustaz kita kan tidak pernah berbicara, memberikan komentar mereka ketika terjadi fitnah-fitnah apapun itu yang menimpa entah negara kita, menimpa negara-negara kaum muslimin. Sebagian asatidzah kita lihat diam, tidak memberikan komentar. Ustaz-ustaz yang antum tahu keilmuan mereka, coba lihat, tidak ada itu di Facebook memberikan komentar-komentar, diam mereka, menunggu arahan dan bimbingan para ulama. Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala, seorang penulis kitab Firqatun Najiyah, beliau pernah mengatakan, faman ittaba'al ulama ittaba'a siratal mustaqim. Siapa yang senantiasa mengikuti para ulama, sungguh dia telah mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang dilalui, ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Siapa? Sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan atba'u tabi'in. Wa man khalafa al-ulama wa adha'a haqqahum faqad kharaja ila sabili syaitan. Sebaliknya siapa yang menyelisihi para ulama, yang meremehkan hak-hak mereka, tidak mengambil arahan dan bimbingan mereka, faqad kharaja ila sabili syaitan. Fafaraqa siratal mustaqim alladhi alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu. Sungguh orang yang telah menyelisihi para ulama, dia telah keluar dan mengikuti jalannya syaitan. Dia telah memisahkan diri dari jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, mengembalikan semua urusan umat kepada mereka. Nah ini yang kita sampaikan tadi. Kembalikan semua urusan umat ini, apa yang dihadapi oleh Islam dan kaum muslimin, kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang mempunyai ilmu, pengetahuan tentang agama ini, tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui satu perkara yang menimpa kalian. Nah, ini sikap ahlu sunnah teman-teman sekalian di dalam menghormati dan mengagungkan para ulama, orang-orang soleh. Ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa ikhlas dan bersabar di dalam menyampaikan dakwah yang mulia. Ini sebab pertama dari sebab-sebab terjadinya kesyirikan, yaitu gulu, melampaui batas di dalam menghormati dan mengagungkan orang-orang soleh. Dan yang kedua, di antara sebab, ini masih lanjutannya, sebab-sebab yang menjadikan umat ini jatuh kepada kesyirikan. Pertama kan gulu. Yang kedua, beribadah di kuburan-kuburan. Beribadah di kuburan-kuburan. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Qais tentang keadaan kaum Nabi Nuh alaihi salam yang beribadah pada orang-orang soleh, yang 5 yang telah kita sebutkan, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Ternyata tujuan mereka baik. Awalnya mereka buat patung-patung tersebut untuk mengingat kebaikan-kebaikan mereka, sehingga itu bisa memotivasi mereka untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun antum tahu, iblis itu tidak pernah diam. Iblis itu senantiasa bersabar dalam menyesatkan anak Adam. Dia tunggu generasi setelahnya. Dia bersabar untuk menyesatkan anak Adam. Nanti generasi pertama ini wafat, dibinasakan, kemudian ilmu dilupakan, maka disembahlah patung-patung ini, orang-orang soleh ini. Ketika ilmu dilupakan, syaitan datang dan mengabarkan, membisikkan kepada generasi setelahnya bahwa orang tua kalian dahulu meminta dan menyembah patung-patung tersebut, sehingga ubidat, patung-patung itu disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka ini adalah hal yang perlu kita ketahui dan kita harus hati-hati darinya, bahwa beribadah di kuburan itu adalah perkara yang bisa menyeret seorang hamba
untuk melakukan kesyirikan. Makanya di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebutkan apa? La tusallu ilal kubur. Jangan solat kalian menghadap kuburan. Tak boleh. Kenapa? Sebab itu pintu yang mengantarkan kalian kepada kesyirikan. Ingat pesan Ali bin Abi Thalib kepada muridnya Abu Hayyaj. Ketika Ali mengatakan kepada muridnya, ala ab'atsuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku berikan tugas sebagaimana tugas yang telah dibebankan oleh Nabi kepadaku? Apa pesan Nabi kepada Ali ketika itu? Alla tad'a timsalan illa tumastahu. Tidaklah engkau wahai Ali mendapatkan satu patung kecuali engkau hancurkan patung tersebut. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Kalau engkau dapati ada kuburan-kuburan yang ditinggikan, kata Nabi, sawaitahu, engkau harus ratakan kuburan-kuburan tersebut. Kenapa? Sebab hal itu bisa membawa kepada kesyirikan. Kita lihat di zaman ini, waliyadzubillah, kuburan-kuburan orang soleh itu ditinggikan, dipakaikan kelambu, apalagi dibuatkan gambarnya. Ini sebab bulu, dan itu membawa kepada kesyirikan. Ya, mungkin generasi ini tidak menyembah penghuni tersebut, tapi generasi setelahnya. Makanya Nabi sangat melarang keras. Tidak ada satu patung yang kita dapati kecuali Nabi katakan hancurkan. Tidak ada kuburan yang tinggi kecuali diratakan. Itu pesan Nabi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, kita lihat sekarang ini kan luar biasa. Orang kalau masuk di kuburan-kuburan saat ini yang sudah dihiasi, dipakaikan kelambu, apalagi ya, bunga-bunga, kemudian ada fotonya, apalagi sudah ada AC-nya. Nah, di situ kan orang berzikir, orang berdoa. Apalagi sekarang ini orang datang ke kuburan dengan niat apa? Kalau dia berdoa di situ, doanya itu lebih apa? Lebih makbul katanya. Karena sekarang begitu. Padahal tempat yang paling mulia untuk kita berdoa di mana? Di masjid. Sekarang banyak orang cuma berdoa di mana? Kuburan. Karena ada keyakinan-keyakinan tertentu. Dia pikir ini kan orang soleh di sini, orang soleh. Nanti orang soleh ini yang mengantarkan hajat kita kepada Allah Subhanahu. Persis sama yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis sama. Kalau kita tanya, apakah anda beribadah menyembah kuburan tersebut? Dia katakan tidak. Kita hanya jadikan ini sebagai apa? Wasilah. Ini orang soleh, ini wali Allah ini. Sama persis dengan ucapan yang diucapkan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, yang Allah anggap itu sebuah kesyirikan. Persis sama, tidak ada bedanya. Bahkan mungkin yang lebih parah kesyirikan yang terjadi pada umat ini, pada generasi ini, lebih parah daripada yang terjadi di masa Nabi SAW. Kita kalau datangi kuburan yang sudah dihiasi kan ada apa ya, terkadang ada apa ya, ada aura sendiri itu kan. Kadang ada ketakutan, rasa takut di situ. Kadang orang jadi khusyuk beribadah di situ. Itu semua permainan syaitan. Kita dapati sekarang banyak orang-orang soleh ya, dari ahlu bid'ah yang wafat dipakaikan kelambu dan ada fotonya kan. Ada fotonya, antum lihat. Alhamdulillah kita ini mengenal sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah untuk belajar sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu sebuah kesyirikan. Dan begitulah syaitan di dalam menghiasi kesesatan. Kebatilan terlihat sebuah kebenaran, kebenaran terlihat sebuah kebatilan. Begitu syaitan di dalam menyesatkan anak Adam. Nah, kita akan sebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala tentang tahapan-tahapan syaitan di dalam menjerumuskan anak Adam kepada kesyirikan. Ini saya ambil dari kitab yang disyarah oleh Ustazuna Dr. Firanda hafizahullah ta'ala. Beliau kan punya buku yang mensyarah kitab Tauhid ya. Nah, ini disebutkan oleh beliau. Ini saya saya screenshot di halaman 374, kemudian halaman 375.
Antum bisa lihat kitabnya itu ada, beliau sebutkan tahapan-tahapan syaitan di dalam menjerumuskan anak Adam, dan ini ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Nah, kita akan sebutkan apa yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dinukil oleh Ustadzuna Dr. Firanda hafizahullahu taala. Imam Ibnu Qayyim di halaman 374 di kitab beliau, kitab Ustadz Firanda, beliau sebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan syaitan dalam menggoda manusia sehingga menyembah penghuni kubur. Nah, ini kita harus tahu ini. Bagaimana tahapan-tahapan syaitan. Tahapan-tahapan tersebut, pertama, syaitan senantiasa membisikkan kepada para penyembah kuburan bahwa membuat bangunan di atas kubur, beriktikaf di atasnya. Beriktikaf itu berdiam diri ya, entah itu dengan zikir-zikir atau baca Al-Quran di situ, dan menjadikan kuburan sebagai id, ya, suatu realisasi kecintaan mereka kepada para nabi dan orang-orang soleh. Jadi mereka jadikan apa, kuburan ini sebagai id. Apa itu id? Id itu apa? Tempat yang selalu didatangi, tempat yang selalu didatangi, yang mereka beribadah di situ. Apalagi sudah pengkhususan waktu di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu, mereka datang di situ ke kuburan. Mereka jadikan id itu. Dengan tujuan apa? Kecintaan mereka kepada para nabi dan orang-orang soleh. Persis apa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam dari kaumnya. Tujuan awalnya apa? Untuk apa? Memotivasi. Kalau lihat patung-patung ini, kan teringat kebaikan-kebaikan mereka. Kita semangat beribadah. Persis. Dan itu dilakukan oleh orang-orang zaman ini. Ketika melihat wali-wali ini yang dianggap wali Allah, kita kan teringat kebaikan dia ini kan orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Begitu awalnya. Jadi awalnya apa? Kecintaan. Kedua, tahapan kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, syaitan membisikkan kepada mereka bahwa berdoa di kuburan adalah mustajab. Nah, ini syaitan bisikkan itu. Daripada antum pergi di masjid, di kuburan lebih afdol, lebih utama. Itu orang soleh. Itu bisikan syaitan. Sehingga lihat di masjid nggak ada orang berdoa. Nggak ada orang berdoa di masjid. Walaupun berdoa berjamaah. Sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Yang sunnah-sunnahnya ditinggalkan. Apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu apa? Kalau mau berdoa itu kan di waktu-waktu yang mustajab seperti antara adzan dan iqamah. Nah, ini kan sunnah Nabi. Harusnya kita ini penuntut ilmu, kalau antum katakan berdoa berjamaah itu sesuatu yang baru di dalam agama, maka ajarkan sunnah Nabi. Seperti apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi berdoa antara adzan dan iqamah, karena itu waktu yang mustajab. Maka ketika antum katakan ini sesuatu yang baru, antum contohkan setelah adzan dikumandangkan, maka antum berdoa di masjid supaya orang tahu, oh begitu sunnah Nabi. Antum cuman bid'ah baru tidak ada solusi. Kan begitu, apalagi yang baru ngaji sunnah kan, pokoknya dihantam semua bid'ah, baru tidak ada solusi. Bagaimana sunnah Nabi? Begitu. Jadi contohkan itu antara adzan dan iqamah, antum berdoa. Tunjukkan ini doa. Inilah sunnah Nabi SAW. Karena itu waktu yang mustajab. Kebanyakan begitu, syaitan membisikkan kepada mereka bahwa berdoa di kuburan adalah mustajab. Apalagi lebih baik daripada berdoa di masjid atau di waktu-waktu sepertiga malam terakhir. Banyak orang di sepertiga malam terakhir padahal waktu yang mustajab, sebagaimana hadis yang kita sudah bawakan. Tidak ada orang kan cuma tidur. Kalaupun tidak tidur, dia bangun, dia cuma nonton apa? Liga Champion misalkan, Piala Dunia. Tidak berdoa. Banyak kaum muslimin tinggalkan waktu-waktu yang mustajab. Mereka lebih mengedepankan atau lebih mendatangi kuburan dengan anggapan bahwa itu lebih mustajab katanya, waliyadzubillah. Padahal tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Kita datang di kuburan itu untuk apa? Untuk apa kita datang di kuburan?
mengingat kematian, mendoakan si mayit. Padahal di awalnya kan disyariatkan di awal ketika seseorang meninggal, apa yang kita ucapkan di awalnya? Ketika kita ingin sholat jenazah, apa yang kita doakan? Allahumma ighfir lahu, kan? Doakan ampunan untuk dia. Itu kan yang disyariatkan. Nah sekarang antum di awal ketika antum menyolati orang tersebut, antum doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Antum doakan ampunan, rahmat untuk dia. Tapi kenapa setelah itu antum datang ke dia, minta ke dia? Padahal di awalnya ketika dia meninggal, antum kan sholat jenazah, antum doakan supaya dia dapat ampunan. Kenapa antum datang ke dia minta doa di situ? Mana akal antum? Itu karena apa? Karena syaitan sabar dia. Bahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu bukan waktu yang singkat, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dia biar dulu. Satu generasi tidak disembah, biar dulu. Anak tunggu generasi berikutnya. Dia bersabar di atas kesesatan. Berdakwah dia, tapi pada kesesatan. Masa antum tidak bisa bersabar? Hafal Al-Quran berat, disuruh hafal hadis berat, akhirnya dia tinggalkan apa? Majelis ilmu. Oke. Yang ketiga, jika hal itu sudah tertanam di hati mereka, ini tahapan yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau sudah tertanam di hati mereka seperti itu, maka syaitan akan melanjutkan pada tahapan berikutnya. Apa itu? Dari berdoa di sisi orang soleh meningkat menjadi berdoa bertawassul dengan mayat orang soleh tersebut, seperti perkataan sebagian mereka, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama si fulan. Lihat, ya, apalagi aku memohon kepadamu dengan hak si fulan. Itu kesyirikan semua. Tawasul yang dilarang di dalam Islam. Jadi awalnya apa? Kecintaan mereka kepada para nabi, orang-orang soleh. Dan disadarkan bagaimana mengagungkan orang-orang nabi, para nabi. Islam sudah mengajarkan bagaimana cara mengagungkan para nabi, mengagungkan orang-orang soleh yang benar. Bagaimana cara kita mengagungkan para nabi? Bagaimana cara kita mengagungkan Muhammad SAW? Bagaimana kita mengagungkan mereka, para sahabat, yang orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi SAW? Bagaimana teman-teman sekalian? Ya belajar sunnah-sunnah beliau SAW, ikuti ajarannya. Yang tidak dicontohkan tinggalkan, yang dicontohkan itu yang kita ambil, kita jadikan itu sebuah amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semampu kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari, kita amalkan, dan kita dakwahkan. Itu cara kita mengagungkan para nabi, orang-orang soleh begitu. Dan kita sudah sebutkan bagaimana sikap ahlu sunnah mengagungkan, menghormati orang-orang soleh, para ulama. Jadi tidak berlebihan, jangan berlebihan. Ahlu sunnah itu adalah satu kaum yang senantiasa berada di antara dua perkara. Tidak berlebihan, tidak juga apa teman-teman sekalian? Tidak juga terlalu gulu di dalam beragama. Mereka pertengahan, ya. Mereka pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan perkara-perkara agama. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka senantiasa berada di pertengahan. Wallahu ta'ala alam. Teman-teman sekalian, insyaallah masih tersisa lagi pembahasan kita dari dalil yang keempat dan yang kelima. Insyaallah kita akan ambil pada pertemuan selanjutnya. Tapi yang jelas intinya Islam adalah agama pertengahan. Dia berada pada dua
dua sisi, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Makanya ada seorang penyair yang mengatakan dalam salah satu syairnya, ini dalam kitab Adwaul Bayan, wala taglu fi syai'in minal amri waqtasid kila tarafai qasdil umuri dhamimu. Ini seorang penyair pernah mengatakan, beliau ini menggambarkan bagaimana Islam itu. Kata beliau apa? Wala taglu fi syai'in minal amri waqtasid. Janganlah kalian gulu, melampaui batas dalam satu perkara apapun itu. Sebenarnya kita akan sebutkan bentuk-bentuk gulu di dalam agama, baik itu dalam ibadah, dalam muamalah, dalam keyakinan, ucapan, perbuatan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Cuman intinya kata beliau, jangan kalian melampaui batas dalam satu perkara apapun itu. Waqtasid, dan bersikap adillah kalian. Bersikap adillah kalian pada dua perkara. Kila tarafai qasdil umuri dhamimu. Sebab kalau ada seseorang yang dia condong pada satu dari dua sisi dua perkara ini, entah itu ifrat, berlebih-lebihan, atau tafrid, terlalu meremehkan, maka ini adalah sebuah celaan, sebuah kebinasaan bagi orang tersebut. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله